Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miranda Febrianti dari kelas 11 MIPA. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi HIV dan AIDS. Pengertian HIV dan AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Obat atau metode penanganan HIV belum ditemukan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. AIDS atau singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Faktor-faktor risiko HIV dan AIDS. Kelompok orang yang lebih berisiko terinfeksi antara lain: 1. Orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik itu hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. 2. Orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik. 3. Orang yang terkena penyakit seksual lain. 4. Pengguna narkotika suntik. 5. Orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Penyebab HIV dan AIDS. Di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Semua orang berisiko terinfeksi HIV. Tahap pertama gejala HIV dan AIDS. 1. Pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi, selama 1 hingga 2 bulan. 2. Dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Yang ketiga, dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Tahap kedua, 1. Umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. 2. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Dan yang ketiga, penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain, berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Tahap ketiga, 1. Daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. 2. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari. Yang ketiga, merasa lelah setiap saat. 4. Sulit bernapas. 5. Diare yang berat dalam jangka waktu yang lama. 6. Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. 7. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. 8. Hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Infeksi yang ditimbulkan. Diagnosis HIV dan AIDS. Tes HIV harus dilakukan untuk memastikan seseorang pengidap HIV atau tidak. Pemeriksaan yang dilakukan sebagai langkah diagnosis adalah dengan mengambil sampel darah atau urin pengidap untuk diteliti di laboratorium. Jenis pemeriksaan untuk mendeteksi HIV antara lain: tes antibodi. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Meski akurat, perlu waktu 3-12 minggu agar jumlah antibodi dalam waktu tubuh cukup tinggi untuk terdeteksi saat pemeriksaan. Tes antigen. Tes antigen bertujuan mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV, yaitu P24. Tes antigen tersebut dilakukan 2-6 minggu setelah pengidap yang dicurigai terdeteksi HIV. Jika screening menunjukkan pengidap terinfeksi HIV atau HIV positif,
pengidap perlu menjalani tes selanjutnya untuk memastikan hasil screening. Membantu dokter mengetahui tahap infeksi yang diderita serta menentukan metode pengobatan yang cepat. CD4 adalah tes ini dilakukan dengan mengambil sampel darah pengidap untuk selanjutnya diteliti di laboratorium tersebut antara lain hitung sel CD4. CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang dihancurkan oleh HIV. Jumlah CD4 normal berada di dalam rentang 500 sampai 1400 sel per milimeter kubik darah. AIDS terjadi jika hasil hitung sel CD4 di bawah 200 sel per milimeter kubik darah. Pemeriksaan pial lot atau HIV RNA bertujuan untuk menandakan infeksi HIV baru saja terjadi atau tidak tertangani. Sedangkan jumlah RNA yang berada di bawah 10.000 kopi per milimeter darah menunjukkan perkembangan virus yang tidak terlalu cepat, tetapi kerusakan pada sistem kekebalan tubuh tetap terjadi. Dan yang terakhir, tes resistensi atau kekebalan dilakukan untuk menentukan obat anti-HIV jenis apa yang tepat bagi pengidap. Hal ini dikarenakan beberapa pengidap memiliki resistensi terhadap obat tertentu. Pencegahan HIV dan AIDS. Terdapat berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS, antara lain gunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim, baik hubungan intim vaginal maupun anal. Hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV, agar pasangan juga menjalani tes HIV. Diskusikan dengan dokter jika diagnosis positif HIV saat hamil, mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Bersunat untuk mengurangi risiko infeksi HIV jika menduga baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV, seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV. Maka harus segera ke dokter agar bisa mendapatkan obat post-exposure prophylaxis atau PEP yang dikonsumsi selama 28 hari dan terdiri dari 3 obat antiretroviral. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.